Setiap awal tahun selalu ada ritual yang sama. Tanggal 1 Januari, kita mendadak jadi versi paling optimis dari diri sendiri. Story penuh kalimat sakti. New Year, New Me. Target keuangan ditulis rapi, niat nabung dibulatkan, seolah hidup akan berubah hanya karena kalender berganti angka. Tapi lucunya, belum sampai Februari, saldo ATM sudah kembali ke setelan pabrik. Resolusi tinggal screenshot, semangat tinggal kenangan, dan kita kembali bertanya, kok hidup begini lagi? Fenomena ini bukan kejadian langka. Ini siklus tahunan yang dialami banyak orang Indonesia. Awal tahun penuh api, pertengahan tahun mulai redup, dan akhir tahun pura-pura lupa kalau pernah janji pada diri sendiri soal uang. Kita jago bikin target, tapi payah menjaga konsistensi. Bukan karena kita bodoh, tapi karena sejak awal kita lebih sibuk merasa termotivasi daripada membangun cara hidup yang realistis. Coba bayangkan ini seperti membership gym. Januari penuh dengan orang daftar, bayar mahal, beli sepatu olahraga baru, upload foto di depan kaca. Tapi masuk Maret, alat-alat gym berdebu, kartu member nganggur, dan alasan mulai menumpuk. Masalahnya bukan di gym, tapi di pola pikir. Kita beli harapan, bukan sistem. Kita bayar semangat, bukan kebiasaan. Hal yang sama terjadi pada uang. Gaji naik sedikit tapi keinginan naik tanpa rem. Dulu cukup makan sederhana. Sekarang setiap capek, sedikit merasa pantas self-reward. Inflasi gaya hidup ini halus, tidak terasa, tapi mematikan. Resolusi nabung selalu kalah oleh keinginan terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Dompet bocor perlahan tanpa suara. Di titik ini, pertanyaan pentingnya bukan lagi, kenapa uang saya habis? Pertanyaannya lebih jujur dan lebih menyakitkan. Apakah tahun lalu gagal karena nasib? Atau karena strategi kita memang tidak masuk akal sejak awal? Apakah kita benar-benar tidak mampu? Atau kita hanya malas menghadapi kenyataan tentang kebiasaan sendiri? Video ini bukan tentang motivasi kosong yang menyuruh kamu yakin, lalu tiba-tiba kaya. Hidup tidak bekerja seperti itu. Keyakinan tanpa logika hanya bikin kita merasa baik sesaat, lalu jatuh lebih keras. Yang akan kita bahas di sini adalah kenapa dompet sering bocor tanpa disadari, kenapa rencana selalu kalah oleh realita, dan kesalahan apa yang terus kita ulang tiap tahun. Karena kebebasan finansial tidak butuh keajaiban, tidak butuh pesugihan, dan tidak butuh afirmasi berlebihan. Yang dibutuhkan justru matematika sederhana dan disiplin yang membosankan. Tidak keren, tidak bisa dipamerkan, tapi hasilnya nyata. Kalau kamu siap berhenti hidup dari resolusi ke resolusi dan mulai membangun sistem yang masuk akal, kita mulai dari sini. Masalah utama kegagalan resolusi keuangan bukan karena kita tidak tahu harus menabung, tapi karena kita salah fokus sejak awal. Kita terlalu terpaku pada angka akhir, ingin punya 50 juta, 100 juta, atau rumah tanpa cicilan, tapi lupa bertanya, kita mau menjadi orang seperti apa agar angka itu masuk akal. Tanpa perubahan identitas, target hanya jadi angan. Kita ingin hasil orang disiplin, tapi tetap hidup dengan kebiasaan lama. Bayangkan perbedaan antara supir angkot dan pembalap Formula 1. Keduanya sama-sama mengemudi, sama-sama pegang setir, tapi tujuan dan cara mainnya sangat berbeda. Supir angkot fokus bertahan sampai setoran aman hari ini, pembalap fokus menang di garis akhir dengan strategi panjang. Cara kita memegang uang juga begitu. Apakah cuma supaya cukup sampai gajian berikutnya, atau untuk memenangkan hidup jangka panjang? Masalah berikutnya adalah jebakan dopamin. Otak manusia lebih senang merayakan rencana daripada menjalani proses. Bikin status tentang target keuangan memberi rasa puas instan, padahal belum ada 1 rupiah pun yang benar-benar ditabung. Kita ketagihan rasa produktif palsu, terlihat sibuk merencanakan padahal nihil eksekusi. Inilah kenapa niat terasa berat saat harus mencatat pengeluaran harian yang membosankan. Banyak orang terjebak pada versi lokal dari latte factor. Bukan soal kopi mahal di kafe, tapi jajan kecil yang terasa wajar. Ongkir, promo, cemilan malam, diskon kilat, nilainya kecil, tapi frekuensinya brutal. Kalau dikumpulkan setahun, jumlahnya cukup untuk uang muka motor atau modal usaha kecil. Masalahnya bukan di satu transaksi, tapi di kebiasaan yang tidak disadari. Ada juga ketakutan yang jarang diakui, takut melihat kenyataan.
Banyak orang malas membuka mutasi rekening karena tidak siap melihat cermin keuangan mereka sendiri. Setiap gesek kartu atau klik bayar terasa ringan, tapi saat dirangkum jadi satu angka, rasa bersalah muncul. Daripada stres, akhirnya memilih tidak tahu. Padahal ketidaktahuan itu yang membuat masalah terus berulang. Lingkungan memperparah keadaan. Sulit berhemat kalau lingkar pertemanan isinya pamer belanja, flexing cicilan, dan normalisasi hidup di luar kemampuan. Takut ketinggalan, takut dianggap pelit, akhirnya ikut arus. Keputusan finansial bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal gengsi. Tanpa sadar, kita membiarkan standar hidup orang lain mengatur dompet kita. Sebelum bicara rencana baru, satu hal harus diakui dengan jujur. Pola pikir kita tentang uang mungkin masih penuh bug. Selama software di kepala belum diperbaiki, strategi sehebat apapun akan gagal. Bagian ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk sadar. Karena kesadaran adalah langkah pertama sebelum dompet berhenti bocor diam-diam. Dalam keuangan, menyerang tanpa pertahanan itu bunuh diri pelan-pelan. Gaji boleh besar, penghasilan boleh naik. Tapi kalau tidak punya sistem menahan kebocoran, hasil akhirnya tetap sama, habis. Ini seperti tim sepak bola yang jago nyerang tapi tidak punya kiper. Gol memang banyak tapi kebobolan lebih banyak. Pada akhirnya bukan soal seberapa besar masuknya uang, tapi seberapa kuat kita menjaganya tetap tinggal. Langkah pertama yang paling tidak seksi tapi paling penting adalah audit keuangan. Duduk, buka catatan, dan tulis kondisi hari ini apa adanya. Total aset berapa, tabungan berapa, utang berapa, cicilan apa saja. Jangan dikira-kira, jangan pakai perasaan. Tulis hitam di atas putih. Banyak orang kaget sendiri saat melihat angka nyata. Tapi rasa kaget itu justru tanda kita mulai sadar posisi. Setelah tahu posisi, kita perlu belajar membedakan kebutuhan dan keinginan yang menyamar. Makan itu kebutuhan, tapi makan mahal tiap minggu itu keinginan. Internet itu kebutuhan, tapi upgrade paket hanya demi gengsi itu keinginan. Banyak pengeluaran terasa wajib, padahal hanya dibungkus alasan self-reward. Selama semua dianggap kebutuhan, dompet tidak akan pernah bernapas. Masalah besar lain yang harus dibereskan adalah utang konsumtif. Pinjol dan kartu kredit bukan setan, tapi jadi berbahaya kalau dipakai tanpa kendali. Ada dua cara umum yang bisa dipilih. Metode bola salju, melunasi utang terkecil dulu agar dapat efek psikologis menang. Atau metode avalanche, fokus ke bunga terbesar agar lebih efisien. Pilih satu, yang penting jalan, bukan sempurna. Pertahanan berikutnya adalah dana darurat. Anggap ini bemper hidup. Hidup penuh kejutan, sakit, motor rusak, kehilangan kerja. Tanpa dana darurat, satu kejadian saja bisa menghancurkan keuangan berbulan-bulan. Dana darurat bukan untuk gaya hidup, tapi untuk bertahan hidup. Minimal 1 bulan biaya hidup, lalu naikkan perlahan sampai 3 atau 6 bulan. Selain kebocoran besar, ada bocor alus yang sering diremehkan. Langganan aplikasi yang jarang dipakai, membership yang tidak pernah disentuh, biaya kecil yang terasa aman. Satu persatu tidak terasa, tapi kalau dibiarkan, tikus kecil ini menggerogoti lumbung padi tanpa ampun. Cek ulang semua langganan, potong yang tidak memberi nilai nyata. Terakhir, buat aturan sederhana tapi tegas. Untuk barang non-esensial, tunggu 3 kali 24 jam. Jangan beli saat emosi naik. Kalau setelah 3 hari masih terasa perlu, silakan beli. Kalau lupa, berarti itu hanya nafsu sesaat. Pertahanan keuangan bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang memberi jarak antara keinginan dan keputusan. Setelah pertahanan diperkuat, kita harus jujur pada satu kenyataan pahit. Tidak semua masalah keuangan bisa diselesaikan dengan hemat. Kalau penghasilan memang di bawah kebutuhan dasar, sekeras apapun mengirit, hasilnya tetap sesak. Menabung dari gaji yang kurang itu seperti memeras handuk kering. Dalam kondisi ini, solusi utamanya bukan menahan napas lebih lama, tapi menambah aliran udara, yaitu penghasilan. Banyak orang terjebak mitos passive income instan. Seolah ada uang yang tiba-tiba datang tanpa kerja, tanpa capek, tanpa proses. Padahal di dunia nyata, uang yang bekerja untuk kita hanya muncul setelah kita bekerja keras lebih dulu. Aset tidak jatuh dari langit. Semua penghasilan pasif
selalu diawali dengan fase aktif yang melelahkan dan seringkali tidak dipamerkan. Disinilah pentingnya memahami perbedaan barter waktu dan barter nilai. Selama kita hanya menjual waktu, datang jam sekian, pulang jam sekian, penghasilan kita terbatas 24 jam sehari. Tapi saat kita mulai menjual nilai berupa skill, solusi, atau keahlian, penghasilan bisa dikalikan. Bukan karena serakah, tapi karena sistemnya memungkinkan. Menaikkan penghasilan tidak harus langsung lompat ke bisnis besar. Side hustle yang masuk akal justru sering terlihat sederhana. Jual jasa sesuai hobi, desain, edit, nulis, ngajar, atau bahkan jualan online kecil-kecilan. Tujuannya bukan langsung kaya, tapi melatih mental jualan, disiplin, dan membuktikan bahwa uang bisa datang dari banyak arah. Bagi pemula, investasi paling masuk akal justru ada di leher ke atas. Buku, kursus, pelatihan, dan sertifikasi sering dianggap mahal, padahal itulah aset yang menaikkan harga jual kita di pasar kerja. Return on investment dari skill seringkali lebih tinggi daripada instrumen keuangan yang belum kita pahami risikonya. Saat penghasilan mulai naik, ada jebakan klasik yang harus diwaspadai. Begitu gaji bertambah, gaya hidup ikut menyesuaikan. Ganti ponsel, upgrade kendaraan, langganan baru. Ini hukum Parkinson versi dompet. Uang akan selalu habis mengikuti level hidup kita, kecuali kita sengaja mengatur batasnya. Karena itu, pasang target yang realistis. Fokus menaikkan penghasilan 10-20% dalam setahun sudah luar biasa. Jangan bermimpi lompat jauh dalam semalam, karena mimpi terlalu tinggi sering berakhir pada keputusan bodoh dan investasi palsu. Pertumbuhan pelan tapi konsisten jauh lebih aman dan berkelanjutan. Banyak orang salah paham tentang investasi karena berharap hasil cepat. Padahal investasi itu seperti menanam pohon jati. Lama, membosankan, dan butuh kesabaran. Kalau mau cepat panen, biasanya hasilnya kecil seperti menanam toge atau penuh risiko seperti berjudi. Investasi yang sehat tidak memberi sensasi harian, tapi memberi hasil jangka panjang bagi mereka yang konsisten merawatnya. Musuh terbesar dari uang yang diam adalah inflasi. Nilai uang terus tergerus tanpa terasa. 100.000 yang dulu cukup untuk banyak kebutuhan, sekarang terasa cepat habis. Kalau uang hanya disimpan tanpa bekerja, sebenarnya dia sedang dimakan rayap sedikit demi sedikit. Inilah alasan kenapa menabung saja tidak cukup untuk menjaga daya beli di masa depan. Sebelum memilih instrumen, kenali dulu diri sendiri. Profil risiko bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal seberapa tenang kita menghadapi naik turun nilai aset. Kalau tidur tidak nyenyak hanya karena saldo investasi turun sedikit, berarti instrumen itu belum cocok. Mengikuti pilihan teman tanpa mengenal diri sendiri sering berakhir dengan panik dan keputusan emosional. Untuk pemula, tidak perlu merasa rendah diri memilih instrumen sederhana. Reksadana pasar uang bisa jadi parkiran aman yang lebih produktif daripada tabungan biasa. Emas berfungsi sebagai jangkar nilai, bukan untuk kaya mendadak, tapi untuk menjaga daya beli dalam jangka panjang. Mulai dari yang bisa dipahami jauh lebih penting daripada mengejar yang terlihat canggih. Saham dan bisnis real sering disalahpahami. Membeli saham bukan judi tebak angka, tapi membeli kepemilikan kecil dari perusahaan nyata yang menghasilkan produk dan jasa. Kita ikut menikmati pertumbuhan mereka. Masalah muncul saat orang membeli tanpa paham, tanpa riset, dan hanya ikut rumor. Di titik itu, saham berubah fungsi jadi arena spekulasi. Di balik semua instrumen, ada satu kekuatan yang sering diremehkan, bunga berbunga atau compound interest. Efeknya tidak terasa di awal, tapi luar biasa dalam jangka panjang. Waktu adalah bahan bakar utama dari keajaiban ini. Mereka yang mulai lebih cepat, walau dengan nominal kecil, sering mengalahkan mereka yang menunggu sempurna tapi terlambat. Agar emosi tidak ikut campur, gunakan strategi sederhana seperti DCA atau nabung rutin. Sisihkan nominal yang sama setiap bulan tanpa memikirkan grafik harian. Saat harga turun, kita dapat lebih banyak unit. Saat naik, nilai aset ikut tumbuh. Dengan cara ini, kita tidak melawan pasar, tapi berjalan bersama waktu. Konsistensi mengalahkan kepintaran sesaat. Masalah terbesar dalam keuangan pribadi bukan kurangnya niat,
tapi ketergantungan pada motivasi. Motivasi itu seperti bensin, awalnya penuh, tapi cepat habis kalau terus dipakai. Sistem berbeda, dia bekerja meski kita sedang malas, capek, atau tidak mood. Kalau ingin keuangan bergerak tanpa harus dipaksa setiap bulan, yang harus dibangun bukan semangat baru, tapi mesin yang berjalan otomatis. Langkah paling krusial dalam sistem ini adalah pay yourself first. Begitu gaji masuk, uang langsung dipisahkan untuk tabungan dan investasi sebelum dipakai untuk apapun. Jangan menunggu sisa, karena sisa hampir tidak pernah ada. Dengan cara ini, masa depan dibayar lebih dulu, baru gaya hidup menyesuaikan. Ini bukan soal pelit, tapi soal prioritas. Agar sederhana dan realistis, gunakan pembagian pos yang mudah dipahami. 50% untuk kebutuhan hidup, wajib seperti makan, tempat tinggal, dan transportasi. 30% untuk keinginan dan hiburan supaya hidup tetap waras. 20% untuk masa depan, tabungan, dana darurat, dan investasi. Angka ini fleksibel, tapi prinsipnya wajib ada porsi yang dikunci untuk hari esok. Selain sistem harian, perlu ada ritual bulanan. Sisihkan 1 jam di akhir bulan untuk financial check-up. Cek pengeluaran, lihat apakah ada kebocoran baru, dan pastikan sistem masih berjalan. Anggap ini bukan beban, tapi kencan rutin dengan versi dirimu di masa depan. Tanpa evaluasi, sistem pelan-pelan akan melenceng tanpa terasa. Sistem juga perlu penghargaan agar otak tidak merasa disiksa. Saat target kecil tercapai, misalnya dana darurat tembus 1 juta, beri hadiah yang wajar. Bukan foya-foya, tapi apresiasi. Ini penting agar disiplin terasa berkelanjutan, bukan hukuman. Otak manusia butuh sinyal bahwa usaha jangka panjang itu layak diperjuangkan. Lingkungan digital juga harus diatur. Media sosial bisa jadi racun atau vitamin, tergantung siapa yang kita konsumsi. Unfollow akun yang mendorong belanja impulsif dan flexing berlebihan. Mulai isi lini masa dengan edukasi keuangan dan cerita pertumbuhan. Algoritma akan mengikuti kebiasaan kita, dan tanpa sadar, pikiran ikut diarahkan ke hal yang lebih sehat. Terakhir, pahami bahwa perjalanan ini tidak selalu mulus. Akan ada bulan boncos, ada kesalahan, ada rasa ingin menyerah, itu normal. Yang penting bukan tidak pernah jatuh, tapi selalu kembali ke sistem. Kekayaan tidak dibangun dari kesempurnaan, tapi dari kebiasaan kembali ke jalur meski berkali-kali tergelincir. Kalau kita tarik garis besar dari semua pembahasan tadi, satu hal menjadi jelas, resolusi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Kita merasa bergerak, padahal sebenarnya diam di tempat yang sama. Tahun depan tidak akan berbeda hanya karena kita berharap lebih keras. Perubahan hanya terjadi saat cara bermainnya ikut berubah, dimulai dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Banyak orang salah mendefinisikan arti kaya. Kaya sering digambarkan sebagai mobil mahal, rumah besar, atau liburan yang bisa dipamerkan. Padahal bentuk kekayaan yang paling jarang dibahas adalah ketenangan pikiran. Saat tagihan datang dan kita tidak panik, saat ada masalah hidup dan kita punya cadangan, disitulah rasa kaya yang sesungguhnya. Waktu adalah aset yang sering diremehkan. Uang yang hilang masih bisa dicari, masih bisa diganti, tapi tahun yang habis karena menunda tidak pernah kembali. Setiap tahun yang berlalu tanpa sistem adalah kesempatan yang dibuang diam-diam. Kita tidak menjadi lebih miskin karena kurang uang, tapi karena terlalu lama menunda keputusan yang seharusnya dibuat hari ini. Karena itu, mari lakukan satu eksperimen sederhana. Tantangan 7 hari tanpa belanja barang non-esensial. Tidak jajan impulsif, tidak check out karena diskon, tidak beli hanya karena bosan. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan. Rasakan bagaimana uang sebenarnya lebih tahan lama saat kita berhenti memberi kebocoran kecil setiap hari. Sekarang bayangkan Desember tahun depan. Bayangkan kamu membuka rekeningmu dengan perasaan tenang. Bukan karena angkanya fantastis, tapi karena kamu tahu kamu sudah lebih rapi, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Pertanyaannya sederhana, mau mengulang penyesalan yang sama, atau mau melihat hasil dari keputusan yang kamu ambil hari ini? Saya ingin kamu menulis satu hal di kolom komentar, satu target finansial paling prioritas yang ingin kamu capai. Tidak perlu panjang, tidak perlu terlihat keren.
Anggap itu sebagai janji digital pada diri sendiri. Saat kamu menuliskannya, kamu sedang mengunci komitmen, bukan pada saya, tapi pada masa depanmu sendiri. Ingat satu kalimat ini, uang itu budak yang baik, tapi tuan yang jahat. Kalau kamu mengendalikannya, dia akan melayanimu. Kalau kamu membiarkannya mengendalikanmu, hidupmu akan selalu terkejar-kejar. Jadilah tuannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.